cari target market yang harus tepat. Cari dulu target market yang tepat apa gitu ya. Dan siapa yang mau beli gitu kalau Paling penting dia tidak boleh jualan lewat WhatsApp berarti ya coach ya. Dia harus datengin ya. Lupa. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Topik kita kali ini datang dari pertanyaan salah seorang sahabat sales ke tempat kami. Jadi beliau itu mencoba menawarkan produk, namun langsung ditolak sama si owner. Wah, gimana ini ya? Oke, sahabat sales, sebelum kita lanjut lebih jauh, yuk kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo, yes. Coach, ini ada pertanyaan dari salah seorang sahabat sales nih Coach. Ya, halo. Nah, beliau ini berasal dari Blitar, Pak Haryanto. Halo Pak Haryanto. Nah, gini, jadi beliau itu menawarkan produknya pengkilap tanaman hias. Nah ini saya baru tahu sih, hari ini baru tahu ada tentang produk pengkilap tanaman hias atau bunga-bunga. Kalau yang setahu saya kan mengkilap itu apa, porselin, lantai, ada pengkilap buat muka mobil, gitu ya. Mobil, mengkilap muka. Ini tanaman, menarik. Oke, silakan Bu. Nah, jadi beliau ini menawarkan langsung ke toko-toko bunga. Oke. Namun sama owner ditolak. Sama pemilik toko. Oke. Pertanyaannya adalah gimana supaya bisa lancar? Iya. Oke. Nah ini door to door toh? Iya. Oke. Nah jualan door to door sebenarnya sederhana banget sih. Sepertinya beliau jualan lewat WhatsApp ya Pak? Hah? Iya Coach. Oh jualannya via WhatsApp? Iya. Oke. Nah kalau saya pribadi ketika jualan itu pasti nggak akan via WhatsApp Bu. Saya kan kunjungi. Karena ketika jualan yang seperti itu pengkilap tanaman itu pasti perlu yang namanya demo. Betul Bu. Saya ambil contoh. Saya juga dulu kan kalau jualan kan juga pakai telepon, bukan pakai WhatsApp, tapi pakai telepon bikin janjian. Habis itu saya ketemu. Tapi kalau kita tahu toko bunga kita tahu, datengin dulu. Nah, saya ambil contoh lagi. Jadi pertanyaan menarik adalah kalau buat saya, ketika menawarkan sesuatu, saya akan membuat mereka tertarik dari awal. Cara membuat mereka tertarik, saya cuma menanyakan kepada mereka. Kalau misalnya berkaitan dengan pengkilap tanaman, saya akan tanya kepada dia gini. Kalau saya ketemu ya, misalnya, halo selamat pagi Pak, misalnya kita telepon ya. Tapi sebenarnya kayak toko tanaman mah pasti ada ya. Secara logika kan tokonya ada di semua di tempatnya itu ya, pemiliknya. Ini asumsi tokonya apa ya jadinya? Toko bunga. Toko bunga pasti orangnya ada di situ kan? Iya, ownernya biasanya ada. Di tokonya kan ya? Iya. Betul ya? Iya. Nah sebenarnya kalau kunjungan kan, kalau saya kunjungan saya akan bawa yang pertama, Pak, kebetulan saya punya satu produk nih, produk ini pasti diminati oleh para customer. Kenapa? Nah saya akan tunjukkan. Jadi tunjukkan demo langsung di tempat. Kalau saya sih mendingan saya demo langsung sih Bu. Karena biasanya presentasi akan jauh lebih menarik kalau kita melakukan demo, bukan langsung cuman sekedar ngomong. Kalau via WhatsApp, pertanyaannya adalah belum tentu ada yang order. Kecuali kita bisa ngomong bahwa, Pak, saya mau meningkatkan bisnis Bapak, yang kebetulan saya pernah nawarkan di beberapa toko-toko bunga lainnya, omset mereka naik kurang lebih jadi sekian persen. Gitu ya, sekian persen. Kenapa? Karena produk ini sangat menarik. Tapi ingat, kan kata kuncinya mesti trust ya Bu. Iya. Saya memang suka dengan tanaman hias. Bukan suka sih, saya suka bukan suka pohonnya, saya suka butuh udaranya. Ya, Bu Ana juga sama kan? Tapi kalau ditanya suka tanaman hias belum tentu, cuman suka memiaranya aja. Pertanyaannya, buat saya, emang perlu dimengkilatkan? Nah, artinya saya kan nggak trust sama orangnya Bu. Nah, gimana cara supaya saya bisa trust? Dia harus demoin.
Kalau dia nggak demoin, gimana saya bisa trust, Bu? Betul nggak? Iya, iya, iya. Nah, pertanyaan menarik. Berarti kita target market atau bukan? Bukan, karena target market kita adalah berkaitan dengan kita butuh tanaman untuk oksigennya. Sedangkan mungkin ada yang buat di toko-toko, yang butuh bunganya kinclong. Mungkin, saya nggak tahu ya, dipajang misalnya, misalkan apa? Yang bambu rezeki. Tanaman bambu rezeki atau tanaman apa mungkin perlu dikilapkan, mungkin saya nggak tahu. Ya kan kalau kita ngomong mengkilap kan aku jadi ingat ini Bu Ana, kayak keris, kayak apa, alat-alat yang benda-benda ini kan mesti dikilapin kan, mesti dikasih minyak gitu kan. Nah itu make sense karena supaya nggak karatan. Pertanyaan kenapa tanaman harus dikilapin, itu yang dia harus jawab. Dia harus tahu produknya dulu, benefitnya apa betul, buat si ini ya. betul. Karena mungkin owner yang pemilik bunga juga belum tentu mau bunga Iya, dikelap-kelapin orang ya. dia nggak tahu gimana mau kilapin. Saya jadi penasaran, Bu. Sebentar, saya cari dulu sebentar. Jadi tadi kan saya buka Google, Bu. Nah, kalau saya buka Google, itu katanya kelihatannya bagus buat mencegah ada beberapa keuntungan kalau tanaman hias itu di lap. Satu, keuntungannya adalah kalau di dalam ruangan untuk menghilangkan debu. Ya kan? Menghilangkan debu. Nah, oleh sebab itu tugas kita ngasih tahu apa keuntungannya. Kalau nggak ada keuntungannya gimana orang mau beli, Bu? Iya. Kalau nggak ada yang pesen, kan kuncinya ada market atau enggak. Nah, memang mungkin saya nggak tahu ya apakah tanaman ini perlu edukasi dulu, main di Instagram atau main di media sosial. Mungkin itu juga jadi bagian yang penting. Jadi yang penting buat saya adalah mendemokan dan ada kebutuhan produknya. Kalau nggak ada kebutuhan susah sih. Kuncinya. Jadi bagaimana menciptakan kebutuhan. Menurut saya mungkin yang paling sederhana cara jualannya adalah tentukan target market dulu sih, Bu. Nggak mungkin semua toko tanaman mau beli, Bu. Kalau nggak ada permintaan, siapa yang mau beli? Ya nggak? Kayak contoh saya, apakah mungkin saya bakal beli? Nggak. Jadi ketika jualan, tentukan dulu target market. Ketika tentukan target market, baru kita tentukan mau jual kemana. Begitu, Bu Ana. Nah, berarti Coach, ini kan produknya sangat niche ya, berarti sangat spesifik. Jadi dia mesti cari target market yang harus tepat. cari dulu target market yang tepat apa gitu ya. Dan siapa yang mau beli gitu. Kalau paling penting dia tidak boleh jualan lewat WhatsApp berarti ya Coach. Jadi harus datengin ya. Lupakan lah, sales kalau jualan pakai via WhatsApp lupakan dah. Zaman dia dulu apakah saya pakai WhatsApp? Kagak ada. Kita mesti kunjungan. Atau minimal ditelepon dulu gitu ya, minta waktu untuk bertemu gitu kan, baru dia melakukan kunjungan. Betul. Nah, di situ baru dia demo gitu ya Coach ya. Tetap bagaimanapun juga tentukan dulu target market karena saya nggak yakin semua target market beli tangan mengkilat sih ya. Kalau saya sih pasti enggak sih. Tapi mungkin kalau gedung perkantoran beli kali, Bu ya. Berarti bukan hanya toko bunga. Iya, toko bunga, tapi yang jualan ke perkantoran. Oh, balik-balik dia harus tanya cari dulu target marketnya. Jadi dilihat sales prosesnya dulu gitu loh, Bu. Yang mutu ini siapa? Dia ngambil kemana? Ngambil ke toko bunga yang seperti apa? Tawarinnya ke situ gitu loh, Bu. Ya. Karena kalau enggak ya buang-buang waktu gitu loh. Buat saya buang-buang waktu. Sales enggak, kalau saya buang-buang waktu. Mendingan target market tentuin dulu. Oke. Iya. Masuk akal ya? Iya. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, terutama dengan Pak Arianto, semoga menjawab ya apa yang sudah ditanyakan. Kalau memang masih ada lagi yang mau ditanyakan, boleh langsung dilayangkan ke tempat kami. Nah, kalau ada pelatihannya sendiri kemana ya Coach? Bisa masuk ke corporaconsulting.com kalau mau mengundang kami sebagai corporate. Ya, kami bisa memberikan pelatihan kepada Anda, tapi kami kasih gambaran dulu beberapa pelatihan kami. Ada pelatihan yang memang sudah ada judulnya, pelatihan, dan ada pelatihan yang customize yang dipakai bisa untuk meningkatkan performa penjualan. Dan satu lagi, kalau umpama Anda juga mau pelatihan, kami bisa juga di platform online kami di salesuniversity.id, salesuniversity.id, dan di sana bahkan kalau Anda sebagai perusahaan pengen mengecek karyawan Anda performanya bagus atau enggak, pelatihan apa yang cocok, bisa masuk di sana dan nanti bisa memilih pelatihannya seperti apa. Itu aja mau disampaikan. Oke, saya Coach Antonius Arif dan Melani. mengucapkan terima kasih buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.